Inilah debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Kita sambut moderator kita malam ini, Anissa Dasuki. Selamat malam, selamat hamalem. Pemirsa dan hadirin sekalian, malam ini menjadi salah satu malam bersejarah bagi Provinsi Kalimantan Tengah. Dengan bangga mempersembahkan sebuah proses demokrasi yang matang. Debat pada malam hari ini mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Hal ini merupakan sebuah upaya nyata untuk menginformasikan kepada masyarakat Kalimantan Tengah agar mereka yang memiliki hak untuk memilih 9 Desember nanti dapat mengetahui visi, misi, dan program kerja calon pemimpinnya untuk pembangunan Kalimantan Tengah 5 tahun ke depan. Acara ini terselenggara berkat kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah dengan iNews. Dan sebagai televisi penyelenggara, kami terikat kode etik penyiaran yang harus patuh pada asas keberimbangan dan independensi. Selain itu perlu kami ingatkan bahwa acara ini terselenggara dengan mematuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Bersama saya Anissa Dasuki, inilah debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah 2020. Pemirsa dan hadirin sekalian, untuk mengawali seluruh rangkaian acara malam hari ini kita akan menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dipersilahkan untuk berdiri. Hadirin dipersilahkan duduk kembali. Pemirsa dan hadirin sekalian, Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah merupakan penyelenggara utama gelaran debat malam hari ini. Dan untuk itu, kami undang ke atas panggung Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah, Bapak Harmain Ibrahim, untuk menyampaikan sambutannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe salamat lingun alatai, salam sahujud karinde malempang, adil katalinu, bacoramin kasoroga, basengat kajobata, arus. Yang sama-sama kita muliakan seluruh pasangan calon gubernur
dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Tengah, yang sama-sama kita hormati seluruh tim pasangan calon, yang sama-sama kita hormati rekan-rekan anggota KPU Provinsi Kalimantan Tengah, beserta Pak Sekretaris dan jajaran, yang kami hormati rekan-rekan dari Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah, beserta jajaran, dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah khususnya yang menyaksikan program acara debat pada malam hari ini. Marilah kembali kita selalu mengucapkan puji syukur kehadirat Allah Tuhan Yang Maha Kuasa. Dan dengan izinnya pada malam hari ini kita bisa bersama-sama menghadiri kegiatan debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah. Hadirin yang kami muliakan, pada malam hari ini berdasarkan surat dari tim kampanye pasangan calon nomor 2, surat nomor 139 tentang berhalangan mengikuti debat, di mana dalam surat tersebut disampaikan terkait keberadaan calon gubernur paslon nomor 2, Bapak Haji Sugianto Sabran, yang positif COVID-19. Dan dalam surat itu didampiri dengan surat dari Rumah Sakit Doris Silvanus tentang laporan hasil pemeriksaan laboratorium sampel COVID-19. Maka beliau tidak dapat hadir pada malam hari ini, dan sebagaimana ketentuan dalam peraturan KPU nomor 11 tahun 2020 merupakan perubahan peraturan KPU nomor 4 tahun 2017 tentang kampanye. Pasal 22 dinyatakan dimungkinkan untuk pasangan calon untuk tidak hadir dalam kegiatan debat karena dengan alasan dalam melaksanakan ibadah atau dalam keadaan sakit. Dibuktikan dengan surat, baik itu surat keterangan melaksanakan ibadah atau surat keterangan sakit dari dokter. Akan tetapi karenanya pada malam ini kita akan menyaksikan debat tanpa kehadiran beliau, tetapi dari pasangan nomor paslon 2 tetap dihadiri oleh calon wakil gubernur. Hadirin masyarakat Kalimantan Tengah yang menyaksikan debat pada malam hari ini. Tema debat pada malam hari ini adalah merupakan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Kembali kita akan menyaksikan, mendengarkan, dan memperhatikan visi dan misi dari pasangan calon. Bagaimana kiat-kiat mereka, cara mereka, program mereka untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah, memajukan perekonomian Kalimantan Tengah, dan memajukan daerah Kalimantan Tengah. Dan kami berharap tentunya kepada kita semua, masyarakat Kalimantan Tengah, untuk bisa melihat dan memperhatikan dari visi dan misi dari pasangan calon, sehingga menjadi gambaran kita nanti dalam melaksanakan tugas kita, hak kita dalam pemilihan pada tanggal 9 Desember tahun 2020 nanti. Dan pada akhirnya kami juga menyampaikan selamat kepada kedua pasangan calon, selamat untuk mengikuti debat pada malam hari ini, dan kembali kita meyakini bahwa mereka adalah putra-putra terbaik Kalimantan Tengah yang akan menunjukkan, memaparkan visi dan misi secara baik, mengikuti ketentuan-ketentuan debat, aturan-aturan debat yang sudah kita sepakati bersama. Dan kita yakin juga moderator akan membawa jalannya debat pada malam ini sesuai dengan ketentuan, dan akhirnya kita bersama akan menyaksikan debat pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, dan kita akan menyaksikan dengan baik visi dan visi mereka. Akhirnya demikian yang saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas kesalahan. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Harmain Ibrahim, Ketua KPU Provinsi Kalimantan Tengah. Pemirsa dan hadirin sekalian, Pilgub Kalimantan Tengah menghadirkan pertarungan dua pasang calon.
Langsung saja kami undang kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Provinsi Kalimantan Tengah untuk naik ke atas panggung. Kami awali dari pasangan calon nomor urut 1, Ben Brahim S. Bahat dan Ujang Iskandar. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 01. Calon gubernur Insinyur Ben Brahim S. Bahat MMMT, lahir di Goa 8 Oktober 1958. Jabatan terakhir Bupati Kapuas periode 2018-2023. Calon wakil gubernur Dr. Haji Ujang Iskandar ST MSI, lahir di Pangkalan Bun 6 Juni 1961. Jabatan terakhir Bupati Kota Waringin Barat periode 2011-2016. Dan selanjutnya kami undang ke atas panggung pasangan calon nomor urut 2, Sugianto Sabran dan Edi Pratowo. Pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah nomor urut 02. Calon gubernur Haji Sugianto Sabran, lahir di Sampit 5 Juli 1973. Jabatan terakhir Gubernur Kalimantan Tengah periode 2016-2021. Calon wakil gubernur Haji Edi Pratowo Esos MM, lahir di Palangkaraya 9 Desember 1969. Jabatan terakhir Bupati Pulang Pisau periode 2018-2023. Pemirsa dan hadirin sekalian, kami informasikan sekali lagi seperti yang telah disampaikan oleh Bapak Ketua KPU bahwa Cagup nomor urut 2 tidak dapat hadir di debat pada malam hari ini karena terkait dengan protokol kesehatan pencegahan COVID-19. Dan hadirin sekalian, debat malam ini mengusung tema ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Dan selaku moderator, kami bertugas menyampaikan pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis yang ditunjuk oleh Komisi Pemilihan Umum Provinsi Kalimantan Tengah. Tim panelis ini dipilih atas kepakaran dan pengalaman mereka menangani isu-isu peningkatan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat khususnya di Provinsi Kalimantan Tengah. Dan berikut adalah profil panelis. Tim panelis debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Profesor Dr. Sulmin Gumiri MSc, bidang kepakaran, pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan dari Universitas Palangkaraya. Dr. John Rete Alfrisandi Esos MSI, bidang kepakaran, sosial politik dari Universitas Palangkaraya. Dr. Sadiani MH, bidang kepakaran, ilmu hukum dari IAIN Palangkaraya. Farid Zaki Yopianor Esos MSI, bidang kepakaran, sosial politik dari UMP Palangkaraya. Dr. Pranata SPD MSI, bidang kepakaran, manajemen pendidikan dari IAHN Palangkaraya. Pemirsa, debat malam ini tentunya ada tata tertib yang harus kita patuhi bersama. Kami sebagai moderator pun akan bertindak tegas bila ada dari pasangan calon yang melanggar tata tertib. Dan untuk memperjelasnya, mari kita simak tata tertib berikut ini. Tata tertib debat publik pemilihan Cagup dan Cawagup Kalteng tahun 2020. 1. Perhitungan waktu dimulai ketika pasangan calon mulai berbicara. 2. Pasangan calon tidak boleh menjawab melewati dari waktu yang ditentukan. 3. Jawaban harus sesuai dengan tema yang ditentukan, fokus dan tidak melebar. 4. Dilarang menyerang persoalan yang bersifat pribadi pasangan calon lain. 5. Pasangan calon dilarang menginterupsi jawaban atau tanggapan pasangan calon lain. 6.
Pendukung dilarang memprovokasikan, mengganggu, atau menimbulkan kegaduhan ketika debat berlangsung. Bila melanggar, akan dikeluarkan dari lokasi debat. 7. Pasangan calon dan seluruh undangan wajib memenuhi protokol kesehatan penanganan COVID-19. Pemirsa dan hadirin sekalian, di segmen ini masing-masing pasangan calon akan menyampaikan visi dan misinya dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Dan sesuai dengan nomor urut, kami persilakan pasangan calon nomor urut 1 untuk memaparkan visi dan misinya. Bapak, waktu Anda 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan. Baik, pertama saya mengajak kita semua mendoakan Bapak Haji Sugianto Sabran supaya cepat sembuh seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Salam, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tapi selamat lingkungan latas semua sujud karena melempang. Yang kami hormati Bapak Ketua KPU, Bawaslu, dan seluruh jajaran, serta para panelis. 2. Yang kami hormati sahabat kami, Bapak Sugianto Sabran dan Bapak Edi Pratowo, serta seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang kami cintai dan kami banggakan. Visi kami terwujudnya Kalimantan Tengah yang lebih maju, sejahtera, dan mandiri melalui pembangunan yang adil dan merata, berwawasan lingkungan, dan berkelanjutan. Misi kami adalah mempercepat pembangunan jalan, jembatan, irigasi, pelabuhan, listrik, dan telekomunikasi, dan yang lain-lainnya. Meningkatkan sumber daya manusia, kemudian kualitas kesehatan, pertanian berkelanjutan, pemberdayaan, penguatan ekonomi kerakyatan, melakukan reformasi birokrasi, meningkatkan investasi melalui pelayanan yang cepat, transparan, menjadikan Kalteng sebagai destinasi wisata yang mendunia, mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan, dan juga menangani bencana karhutla, banjir, wabah penyakit, dan yang lainnya secara bersama-sama, serta melakukan peningkatan PAD, melindungi, menghargai, dan mengakui tanah adat dan hak-hak adat di atas tanah bagi seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, menjaga dan meningkatkan kerukunan, kedamaian, tanpa memandang perbedaan suku, agama, ras, dan golongan, memberi dana operasional kepada Kapolsek dan Ramil Babinsa, Babin Kamtipmas, Imam Masjid, Ketua Masjid, Ketua Gembala Sidang, Ketua Balai Karingan, Ketua Hindu dan Buddha, kaum, masjid, koster, penjaga balai, dan agama lainnya. Pada bidang ekonomi, kesejahteraan masyarakat, kami memiliki Kartu Kalteng Sejahtera yang isinya memberikan, yaitu beasiswa S1, S2, S3, kemudian BPJS gratis, BLT 2 juta per kakak, sembako murah, dan 50.000 lapangan kerja baru. Insya Allah, bersama pemimpin perubahan, Ben Ujang, mewujudkan Kalimantan Tengah yang maju, sejahtera, mandiri, dan bermartabat. Salam perubahan. Baik, masih ada Pak waktunya, silakan. Atau sudah selesai? Baik, cukup. Kita lanjutkan. Baik, pemirsa dan hadirin sekalian, kita lanjutkan ke pasangan calon nomor urut 2. Kami persilakan untuk menyampaikan visi misinya dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Waktu Bapak 3 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabe selamat, lingkungan latai, salam sahujud karende melempang. Adil Katalino Bacuramin Basaruga, Basengat Kak Jubata. Paslon nomor urut 1 yang kami hormati, Ketua KPUD dan Bawaslu Provinsi Kalimantan Tengah beserta jajarannya, serta panelis yang kami hormati dan masyarakat Kalimantan Tengah yang kami cintai. Sebelum saya menyampaikan visi misi, izinkanlah saya memohon doa dan tulus pada para hadirin, terutama masyarakat Kalimantan Tengah, untuk mendoakan calon gubernur Haji Sugianto Sabran yang berhalang hadir malam ini karena sedang melakukan isolasi mandiri sebagai bentuk tanggung jawab beliau sebagai warga negara yang baik. Beliau sendiri dalam keadaan sehat dan menitipkan salam hangat kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Semoga beliau lekas sembuh dan sehat kembali beraktivitas seperti biasa bersilaturahmi dengan warga.
Pada debat yang kedua sesuai dengan tema ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalteng, saya Haji Edi Pratowo, calon wakil gubernur bersama Haji Sugianto Sabran, calon gubernur Kalimantan Tengah, pasangan calon nomor urut 2, kembali menegaskan bahwa pembangunan Kalteng memerlukan kesinambungan dari berbagai sektor, terutama bidang ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalteng. Kesejahteraan masyarakat sebagai indikator keberhasilan pembangunan Kalteng Berkah akan kami lanjutkan dalam 5 tahun ke depan, sesuai dengan visi terwujudnya Kalteng makin berkah, bermartabat, elok, religius, kuat, amanah, dan harmonis. Karena itu dalam mewujudkan visi Kalteng makin berkah, kami menetapkan misi ekonomi pada poin pertama, yang tentu saja akan berkaitan dengan bidang-bidang lainnya. Pertama, mempercepat pembangunan ekonomi yang produktif, kreatif, dan berwawasan lingkungan. Kedua, memperkuat ketahanan daerah dalam mengantisipasi perubahan global. Ketiga, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik melalui reformasi birokrasi. Keempat, mempercepat pembangunan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Kelima, meneguhkan Kalteng yang beriman, berbudaya, dan berkesetaraan gender. Adapun program prioritas kami diantaranya adalah meningkatkan pembangunan infrastruktur, mempercepat pengembangan food estate, memperkuat ekonomi kerakyatan berbasis keunggulan lokal, memperluas kualitas dan kuantitas penerimaan beasiswa Kalteng Berkah yang selama ini telah berjalan, memastikan fasilitas dan layanan akses kesehatan yang terjangkau oleh masyarakat melalui perawatan khusus secara gratis bagi pasien kurang mampu. Oleh karena itu, meneruskan apa yang telah dimulai oleh Bapak Haji Sugianto Sabran di periode pertama, kami mengajak seluruh masyarakat Kalteng untuk menjadi bagian dari gerakan pembangunan Kalteng makin berkah. Sebab memberikan bukti lebih baik dari sekedar janji dan menjadi teladan dalam bekerja lebih baik dari sekedar berkata-kata manis. Kalteng makin berkah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waktunya masih ada Pak, silakan. Sudah cukup, baik. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita sudah dengarkan bersama apa saja visi misi kedua pasangan calon dalam meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah. Usai jeda, kedua pasangan calon akan menajamkan visi misi yang sudah disampaikan serta menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Tetap bersama kami di debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah 2020. Pemirsa, Anda kembali menyaksikan siaran langsung debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Dan gelaran malam hari ini tentunya disertai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Di segmen kedua ini, pemirsa dan hadirin sekalian, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Di tengah-tengah panggung sudah ada 2 fishbowl yang masing-masing terdiri 2 amplop yang berisi pertanyaan yang disusun oleh tim panelis. Pertanyaan ini disusun berdasarkan visi misi dari masing-masing pasangan calon yang telah disampaikan di segmen sebelumnya. 1 fishbowl yang bertuliskan 1 itu untuk paslon 1 dan 1 fishbowl lainnya yang bertuliskan 2 diperuntukkan untuk paslon 2. Selain menjawab pertanyaan di segmen ini, kita juga akan menyaksikan bagaimana masing-masing pasangan calon akan saling menanggapi jawaban dari pasangan calon lainnya. Karena saat menyampaikan visi misi tadi kita sudah mulai dari paslon nomor urut 1, maka di segmen ini kita mulai dari pasangan calon nomor urut 2. Paslon 2, Bapak silakan untuk mengambil amplop yang ada di fishbowl bertuliskan 2 kemudian berikan kepada saya. Pilih 1 saja Pak, pilih 1. Baik, terima kasih Bapak. Amplopnya masih tersegel? Baik, pertanyaan untuk pasangan calon nomor urut 2. Bapak, untuk mewujudkan visi Kalteng Berkah bermartabat,
elok, religius, kuat, dan harmonis. Salah satu misi Anda adalah mengoptimalkan pengelolaan sumber daya alam yang berorientasi perluasan ketenagakerjaan di bidang manufaktur, termasuk pengembangan sentral industri tapioka dan sistem integrasi sapi kelapa sawit atau SIKA. Pertanyaannya, seperti apa blueprint rencana pengembangan sentra industri tapioka di Kalimantan Tengah tersebut? Silakan Bapak, waktu Anda 2 menit untuk menjawab dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Saya kira program yang dicanangkan pasangan nomor 2 adalah bagaimana kita untuk meningkatkan sektor ekonomi di kegiatan itu. Salah satunya adalah saat ini Kalimantan Tengah kita mendapatkan program yang namanya Program Ketahanan Pangan Nasional. Dari program Ketahanan Pangan Nasional itu, yang namanya Food Estate, itu konsepnya tersebar untuk seluruh wilayah kabupaten kota di Kalimantan Tengah. Tentunya program ini akan menginventarisasi potensi-potensi apa di wilayah itu. Program ini terintegrasi antara hulu dan hilir. Hulunya adalah industri, hulunya adalah petani, hilirnya adalah industrinya. Sehingga masyarakat yang bekerja di bidangnya misalnya antara terintegrasi sawit dan sapi, itu juga akan dibarengi dengan industri-industri pengolahannya. Kemudian juga di bidang lain ya, seperti bidang pertanian padi juga dibarengi dengan pendirian rice milling unit yang nantinya juga ini akan memproduksi hasil-hasil pertanian yang ada dalam program tersebut. Tentunya sekali lagi semuanya akan kita lihat potensi itu berdasarkan potensi kewilayahan dari 13 kabupaten 1 kota. Inilah yang akan dikembangkan. Kita boleh melihat bahwa Kalimantan Tengah ini kaya dengan sumber daya alam. Potensinya sangat luar biasa. Dari sanalah kita akan melihat bagaimana potensi-potensi yang ada di wilayah itu akan kita persiapkan, kita lakukan ya dengan program ini yang sampai tahun 2024 mendatang, sehingga terbangunlah industri dan usaha-usaha yang dibangun oleh masyarakat. Saya kira itu. Kemudian saya yakin bahwa dengan program ini nantinya juga akan memberikan dampak positif terhadap masyarakat Kalimantan Tengah, karena masyarakat diberdayakan, bukan diperdayakan melalui program ini. Karena akan dilibatkan dan ini juga akan mendatangkan tenaga kerja yang luar biasa untuk rakyat Kalimantan Tengah. Saya kira ini hal yang sangat penting dilakukan. Terima kasih. Baik. Selanjutnya pasangan calon 1 silakan untuk menanggapi jawaban dari pasangan calon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Baik, kami melihat jalan provinsi di seluruh wilayah Kalimantan Tengah hanya 30%, 70% rusak berat. Ini terlihat dari foto-foto yang ada, Pangkalan Bun Kolam, lumpuh. Di sini terlihat Lemandau Sukamara, semua lumpuh. Jalan rusak di mana-mana. Nah, tadi dikatakan bahwa untuk program Food Estate dilakukan di seluruh wilayah Kalimantan Tengah tanpa ada infrastruktur yang bagus, saya pikir ini tidak akan bisa lancar. Nah, ini ke depan adalah tugas Ben Ujang untuk menuntaskan jalan provinsi yang sangat rusak berat di mana-mana dan putus di mana-mana. Terima kasih. Baik, masih ada waktu sedikit lagi Pak? Sudah cukup? Baik. Selanjutnya, pasangan calon 2 untuk menanggapi kembali pernyataan dari paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak. Ya, saya kira ini sebuah konsep pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan pendapatan masyarakat kita secara keseluruhan di Kalimantan Tengah. Saya kira tadi konsepnya adalah pembangunan manufaktur, juga terintegrasinya sawit sapi, ya kita membangun masalah bidang ekonomi. Benar, tetapi memang program ini harus kita lakukan dengan baik. Saat ini pandemi COVID melanda masyarakat kita di Kalimantan Tengah. Tidak hanya Kalimantan Tengah, tapi bangsa dan negara kita. Oleh karenanya melalui program yang dimasukkan dengan program ketahanan pangan itu, kita akan melihat potensi-potensi kewilayahan di wilayah kita di 13 kabupaten 1 kota itu nantinya akan mengangkat harkat dan martabat masyarakat Kalimantan Tengah sehingga mereka bisa berdiri bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID ini, dan usaha mereka juga akan semakin menggeliat di masa-masa yang datang sehingga kesejahteraan juga akan tercapai dengan baik. Urusan infrastruktur jelas, dengan ada program ini akan infrastruktur akan terbangun dengan sendirinya karena program ini adalah program nasional. Saya kira demikian, terima kasih. Baik.
Selanjutnya akan saya persilakan pasangan calon 1 untuk mengambil 1 amplop dari 2 amplop pertanyaan yang ada di fishbowl di depan. Bapak silakan yang bertuliskan 1 kemudian diberikan kepada saya. Baik, terima kasih. Masih tersegel pemirsa. Paslon nomor urut 1, pertanyaannya adalah misi pasangan calon nomor 1 menjadikan Kalimantan Tengah sebagai destinasi wisata yang mendunia. Destinasi wisata apakah yang diandalkan oleh pasangan calon untuk bisa mendunia dan bagaimanakah strategi paslon 1 untuk mencapai hal tersebut sehingga memberikan dampak kepada peningkatan kesejahteraan masyarakat? Waktu Bapak di 2 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Baik, pertama ya, kita ketahui bahwa sumber daya alam itu akan habis. Maka kita harus berpikir, Kalimantan Tengah di suatu saat menjadi tujuan wisata yang mendunia. Banyak potensi yang bisa kita gali, ya. Yaitu alamnya kita bisa jual, kemudian potensi-potensi budaya yang unik. Nah ini yang kita jual ke depan. Kemudian sudah tentu ini harus didukung oleh infrastruktur yang sangat baik. Maka untuk itu BEN Ujang tetap memprioritaskan infrastruktur untuk mendukung kegiatan wisata ini ke depan. Nah, sudah tentu wisata itu ya kita kemas sesuai dengan potensi-potensi wilayah. Mungkin saja ada bagian barat, bagian tengah, dan bagian timur. Potensi apa yang bisa kita jual dan bisa mendatangkan wisatawan secara mendunia. Nah ini ya konsep kami. Baik, waktunya masih ada Bapak, silakan. Saya tambahkan, Kalimantan Tengah ini kan ada destinasi wisata yang mendunia. Tanjung Puting, kemudian Sebango, itu orang hutan. Nah, maka tinggal ke depan kita menambah destinasi-destinasi wisata antar kabupaten kota seprovinsi Kalimantan Tengah agar supaya lama stay para turis yang ada baik dari domestik maupun mancanegara itu semakin lama, sehingga ini akan menambahkan pendapatan bagi masyarakat kita di Kalimantan Tengah. Seperti itu. Baik, masih ada sedikit lagi Pak, silakan. Jadi intinya bagaimana kita membuat destinasi yang terkoneksi, ya itu. Demikian, terima kasih. Baik. Selanjutnya pasangan calon 2 menanggapi jawaban dari paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya saya kira bukan hanya wisata alam ya, tapi juga wisata budaya. Ya, wisata budaya itu juga perlu kita perhatikan bahwa Kalimantan Tengah ini kaya dengan budaya-budaya yang etniknya yang sangat khas ya. Juga peninggalan situs-situs budaya seperti Rumah Temanggung, Rumah Betang, itu juga merupakan peninggalan nenek moyang kita. Karena apa? Karena di dalam Rumah Panggung atau Rumah Betang itu merupakan ciri khas ya. Falsafah Rumah Betang yang dianut oleh masyarakat Kalimantan Tengah, di mana bumi dipijak, di situ langit dijunjung. Ini juga bisa kita jual. Kemudian kita juga harus melibatkan masyarakat. Peran serta masyarakat setempat juga penting. Ya, masyarakat diberikan stimulus untuk bisa mendukung arah itu. Misalnya ada wisata alam di danau. Kita berikan masyarakat itu dengan perahu-perahu untuk mereka bisa membantu para turis untuk berkeliling susur sungai. Misalnya perahu susur sungai itu juga ke wilayah-wilayah yang destinasi yang kita harapkan. Infrastrukturnya terbangun dengan baik. Saya kira demikian, terima kasih. Baik. Selanjutnya Paslon 1 untuk menanggapi kembali tanggapan dari Paslon 2 atas jawaban Anda. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Baik ya, kita sepakat ya. Tadi kita inventarisasi potensi-potensi sesuai dengan wilayah masing-masing, budaya dan lain-lain. Itu kita sepakat. Dan yang lebih unik sekarang ya, yaitu apa yang dilakukan oleh pasukan Peteng Bahandang yang pakai labung merah. Dia mengiris-ngiris tangan pakai mandau juga tidak luka. Ini kan suatu yang unik ya,
untuk dipertontonkan ke depan. Jadi kita padu dengan semua potensi yang ada, yaitu budaya, tari-tarian, dan lainnya. Baik, silakan, waktunya masih ada, Pak. Kami terus terang aja mengkritisi kebijakan pasangan 02, banyak program tapi jalan yang baik, jalan provinsi itu hanya 30% saja. Baik, waktunya sudah habis. Pemirsa dan hadirin sekalian, kita sudah dengarkan seperti apa penajaman visi misi dari kedua pasangan calon, dan usai jeda, kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah akan menjawab pertanyaan berupa studi kasus. Jangan kemana-mana, tetap di debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Terima kasih Anda masih bersama kami, pemirsa. Di segmen ketiga ini, para pasangan calon akan menjawab pertanyaan yang telah disusun oleh tim panelis. Di dalam fishbowl yang ada di tengah-tengah ini ada 5 amplop pertanyaan untuk kedua pasangan calon. Masing-masing paslon akan mendapat kesempatan 2 kali untuk mengambil amplop pertanyaan. Selain menjawab pertanyaan, di segmen ini kita juga akan menyaksikan bagaimana masing-masing pasangan calon akan saling menanggapi jawaban dari pasangan calon lainnya. Ingat sekali lagi, tidak diperkenankan bagi pasangan calon untuk menyerang persoalan yang bersifat pribadi, dan jawaban harus tetap fokus dan tidak melebar. Di segmen ini, pasangan calon 1 mendapat kesempatan pertama untuk mengambil amplop pertanyaan. Silakan Pak, diambil amplopnya kemudian diberikan kepada saya. Ambil 1 Bapak. Baik. Terima kasih. Masih tersegel? Baik, paslon 1 pertanyaannya. Masyarakat Kalimantan Tengah sejak dulu menggantungkan kehidupannya dari hasil usaha tanaman karet dan rotan. Sementara harga komoditas karet dan rotan selama ini relatif anjlok atau rendah di pasaran. Para petani tidak mampu meningkatkan kesejahteraan hidupnya dari jenis usaha tersebut. Jelaskan langkah-langkah strategis paslon dalam meningkatkan kesejahteraan petani karet dan rotan di Kalimantan Tengah. Waktu Bapak 1 menit 30 detik untuk menjawab dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Baik, nanti Ben Ujang ya untuk memperjuangkan bagaimana harga karet naik. Ini sudah tentu ada potensi untuk naik. Kenapa? Nanti ya konstruksi jalan yaitu aspal campur karet. Nah ini ya program Kementerian PU. Dan Kementerian PU akan mulai membeli karet dari petani karet. Itu tahun 2021. Dengan harga, ini menurut Kementerian PU ya, 10.000 per kilo ke atas. Ini potensi ke depan. Kenapa? Kalau ya ini dapat menghemat aspal, kemudian memperkuat konstruksi jalan. Inilah karet. Nah ini pasti akan mendunia ke depan ya. Semua konstruksi jalan akan menggunakan karet. Sudah tentu karet nanti harga ke depan akan meroket. Kemudian rotan. Kenapa rotan? Rendah harganya karena tidak boleh ekspor. Waktu ekspor itu harga rotan naik cukup tinggi. Dan ini kita perjuangkan ke depan. Yang penting bagaimana masyarakat Kalimantan Tengah sejahtera. Apakah ekspor atau tidak. Nah ini yang kita lakukan ke depan. Kalau memang ekspor untuk harga rotan naik, nah kita lakukan ekspor. Kita perjuangkan dengan pemerintah pusat. Nah ini ya, kenapa sekarang harga karet dan rotan tidak begitu tinggi. Terima kasih. Baik. Selanjutnya kami beri kesempatan untuk paslon 2 untuk menanggapi jawaban dari paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Ya, saya kira bukan hanya itu, tapi juga kita harus bisa membangun antara hulu dan hilirnya. Karena karet masyarakat itu ketika akan harganya standar, harus ada industri hulunya. Ya, jadi dari hulu itulah akan ditampung karet rakyat yang hari ini harganya 7.000 per kilo.
bisa kita tampung, kemudian kita naikkan, dan lebih penting adalah peran pemerintah, ya. Paslon nomor 2, Haji Sugianto Saban, Haji Edi Pratowo, kita akan melakukan membentuk lembaga untuk mengontrol harga karet yang ada di Kalimantan Tengah, sehingga pemerintah bisa intervensi untuk membantu, ya, para pengusaha untuk menarik harga karet tadi supaya tidak dipermainkan dan masuk ke hulunya. Sehingga ini penting sekali Bapak dan Ibu sekalian, sehingga masyarakat kita betul-betul bisa memasarkan, ya, hasil karet itu dengan baik dengan harga yang kita inginkan secara bersama. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya Paslon 1 untuk menanggapi kembali, waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan Pak. Iya, secara teori sih nomor 2 oke. Tapi kan ini sudah berlalu 1 periode. Nyatanya harga karet tambah turun, rotan tambah anjlok, nggak ada dilakukan apa-apa. Nah, makanya kami, Ben Ujang, 5 tahun ke depan, bagaimana kami akan mengundang para investor, industri rotan yang ada di mana-mana, termasuk di Cirebon, untuk membangun industrinya di Kalimantan Tengah. Nah, setelah itu berdiri industri, kita minta insentif kepada pemerintah pusat. Ketika pabrik berdiri, maka kita diberikan kuota ekspor rotan itu. Jadi sehingga harga rotan di Kalimantan Tengah ini semakin tinggi, dan kemudian karetnya pun kita buat pabrik-pabrik ban di Kalteng. Terima kasih. Baik. Selanjutnya giliran pasangan calon 2 untuk mengambil amplop pertanyaan yang ada di tengah. Bapak silakan kemudian diberikan kepada saya. Baik, terima kasih, masih tersegel. Semua pertanyaan yang dibuat oleh tim panelis terjamin kerahasiaannya. Baik, Paslon 2. Pertanyaannya adalah, pandemi COVID-19 berdampak kepada penurunan APBD Kalimantan Tengah tahun 2021, terutama akibat turunnya dana bagi hasil dan transfer dari pusat. Dan karena itu, Pemprov Kalteng diminta untuk memberlakukan skala prioritas dalam penggunaannya. Jika Anda terpilih menjadi gubernur dan wakil gubernur nanti, apa yang menjadi skala prioritas Anda dalam pemanfaatan APBD Kalimantan Tengah tahun 2021? Pasangan calon 2, waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawab. Silakan Pak, dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Tentunya akibat pandemi COVID ini, semua sisi perekonomian, pendapatan juga semakin menurun, masyarakat juga tidak bekerja dengan baik. Saya kira yang penting adalah bagaimana edukasi, sosialisasi terus berjalan, kemudian penguatan di Satgasnya, penyediaan anggaran yang cukup dan tidak melebihi. Kemudian yang penting adalah juga memberikan stimulus ekonomi bagi kelompok usaha, baik itu UMKM, kemudian koperasi, ya, kemudian kelompok usaha bersama, ya, yang dilaksanakan oleh masyarakat kita, baik itu yang bekerja di home industry, ya, ekonomi kreatif, produktif, ya, yang bisa diolah, sehingga ini bisa mampu untuk meningkatkan pendapatan masyarakat, dan hasilnya juga nanti juga akan memberikan pendapatan bagi daerah provinsi Kalimantan Tengah. Itu penting. Nah, kemudian juga bimbingan dan pelatihan itu penting, ya. Saya kira memberikan stimulus itu tidak hanya saja bagi pedagang yang sudah, tapi juga mendorong, ya, mendorong masyarakat yang ingin berbuat, ya. Salah satu contoh tadi adalah potensi kewilayahan itu, ya, untuk apa, ya, untuk kita kembangkan, ya, ada wisata, ya, ada budaya, ada kegiatan-kegiatan bermanfaat. Itulah saya kira yang harus kita bantu, sehingga rakyat tidak akan terpuruk terus di tengah-tengah pandemi ini dan akan bangkit dari sisi ekonomi, sehingga meningkatkan pendapatan asli mereka dan meningkatkan pendapatan asli di daerah provinsi Kalimantan Tengah. Saya rasa demikian. Baik. Terima kasih. Kemudian saya beri kesempatan Paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari Paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Baik, pokok-pokok pikiran upaya pemulihan ekonomi di Kalimantan Tengah. Itu jangka pendek, jangka menengah, kemudian jangka panjang. Jangka pendek, ya, salah satunya ini kartu, ya, BPJS gratis, beasiswa, kemudian bantuan langsung tunai, kemudian sembako, kemudian 50 lapangan kerja. 50.000. Kemudian kita melakukan kegiatan padat karya
yang dikerjakan oleh masyarakat. Nah itu yang sifatnya jangka pendek. Kemudian jangka menengah sudah tentu kita bagaimana menaikkan harga karet, rotan, ya. Kemudian petani kita jaga, kita bantu, ya jangan hanya di irigasi, tetapi petani-petani peladang tradisional kita bantu. Begitu juga untuk jangka panjang. Jangka panjang infrastruktur, pelabuhan, jalan dan sebagainya. Nah pelabuhan kita masih ya tergantung dengan Kalimantan Selatan. Kita belum mandiri. Baik. Ini yang harus dilakukan. Waktunya sudah habis, Bapak. Selanjutnya pasangan calon 2 untuk menanggapi kembali tanggapan dari paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan, Pak. Ya, saya kira memang terkait dengan itu semua, karena apa memang terkait dengan persoalan ekonomi itu sangat penting ya. 80% masyarakat kita juga usahanya di bidang ekonomi, khususnya pertanian dalam arti luas. Sehingga inilah harus fokus ke depan. Saya kira Pak Haji Sugianto Sabran di periode pertama sudah melakukan itu, ya. Saya kira apa yang sudah dilakukan harus kita lanjutkan, ya, sehingga program-program ini bisa berkelanjutan dengan baik. Yang penting adalah bagaimana political will, ya, seorang pemimpin untuk mau berbuat, ya, peduli terhadap rakyat. Itulah yang penting dilakukan. Kemudian juga saya kira kita sangat terbuka untuk melibatkan semua komponen masyarakat untuk bisa berusaha. Sekali lagi bukan memperdayakannya, tapi memberdayakannya. Sekali lagi kita ini adalah pelayan masyarakat, sehingga ketika kita diberikan kepercayaan ya kita harus lakukan itu dengan baik untuk membantu rakyat kita bangkit dari keterpurukan akibat pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Baik. Selanjutnya giliran pasangan calon 1 untuk kembali mengambil amplop pertanyaan. Silakan Bapak, kemudian diberikan kepada saya. Baik, pemirsa dan hadirin sekalian, sekali lagi perlu kami beritahukan bahwa semua pertanyaan yang dibuat tim panelis bersifat rahasia dan semua amplop di dalam fishbowl ini masih tersegel. Baik, pertanyaan untuk paslon 1. Merujuk data Indeks Desa Membangun atau IDM tahun 2020, masih terdapat desa dengan status tertinggal dan sangat tertinggal di Provinsi Kalimantan Tengah. Amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang penyelenggaraan otonomi daerah memberikan energi besar dalam rangka penguatan kapasitas masyarakat desa. Pertanyaannya, jika paslon terpilih dan mendapat amanah menjadi gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah, bagaimana strategi konkret paslon untuk memajukan desa-desa tersebut? Silakan Pak, 1 menit 30 detik untuk menjawab dimulai ketika berbicara. Baik, sudah tentu ya, ini ditangani secara khusus. Selain dana desa, ya, juga kita support dengan anggaran dana desa yang dari APBD. Nah ini ya kita kroyok, tidak hanya diserahkan kepada kabupaten kota, tapi juga ya provinsi harus ikut. Bagaimana supaya desa tertinggal ini ya dapat bangkit dan dapat tumbuh ekonominya. Ini ya. Jadi kembali lagi adanya sinergisitas antar provinsi dengan kabupaten untuk menangani desa-desa tertinggal ini. Ya, saya tambahkan persoalan-persoalan yang ada di Provinsi Kalimantan Tengah ini, ya salah satunya adalah desa tertinggal tadi, adalah buruknya infrastruktur. Buruknya infrastruktur, kurangnya perhatian pemerintah, ya. Dalam hal ini pemerintah provinsi. Kalau kita melihat anggaran yang dialokasikan oleh pemerintah provinsi, jangankan terhadap kabupaten kota ataupun desa ya, antar SOPD saja saya lihat itu banyak tertumpuk hanya di dinas PUPR saja. Yang lain itu coba aja dilihat, itu hanya untuk bayar gaji saja. Baik, mohon maaf waktunya sudah habis. Selanjutnya paslon 2 silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak. Ya, saya kira pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah, Pak Haji Sugianto Sabran sudah melakukan upaya kerja keras, kerja cerdas, kerja ikhlas, dan kerja tuntas. Terbukti di bidang infrastruktur beliau juga mendapatkan
Indonesian Award dari iNews TV di bidang infrastruktur. Nah, kemudian juga terkait dengan program untuk mengentaskan desa tertinggal, saya kira yang penting ada pemerintah provinsi kami ya paslon nomor 2 telah memprogramkan akan memberikan bantuan 100 juta per desa ya. Kemudian juga untuk memberikan rasio elektrika. Desa-desa tidak lagi yang terhambat dengan keterbatasan dengan listrik, sehingga tidak ada blank spot ya untuk komunikasi rakyat. Karena semangat yang kami bangun ke depan adalah kita akan membangun dari desa. Karena desa adalah simpul dari semua kegiatan perekonomian rakyat Kalimantan Tengah. Terima kasih. Baik, masih ada Pak waktunya sedikit? Sudah cukup, baik. Selanjutnya Paslon 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara, silakan. Baik ya. Kenyataan, kita sudah berkeliling 13 kabupaten dan 1 kota. Bahwa ya jalan provinsi sangat-sangat buruk sekali. Putus di mana-mana. Di Pangkalan Bun Kolam, Sukamara Lamandau, kemudian Telaga Pulang Bangkal, kemudian Pelantaran Perenggean. Ini semua ya. Kemudian daerah Bartim, Barut, jalan provinsi saya bicara. Banyak yang putus. Ini luar biasa ya. Padahal APBD itu katanya naik. Saya melihat strategi penanganan jalannya kurang pas, kurang tepat. Serahkan kepada Ben Ujang untuk melakukan hal ini. Maka semua jalan provinsi kita bisa atasi dengan strategi penanganan efektif dan fungsional. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya Paslon 2 untuk mengambil amplop pertanyaan dan diberikan kepada saya. Baik, terima kasih Pak. Paslon 2, pertanyaannya kasus pembakaran lahan yang terjadi di Kalimantan Tengah semakin meningkat dan sudah masuk kepada aspek penerapan hukum di kepolisian dan pengadilan. Pertanyaannya bagaimana pandangan paslon terhadap kasus tersebut serta bagaimana strategi paslon untuk memberikan kenyamanan kepada masyarakat khususnya peladang lokal yang notabene membakar lahan untuk kepentingan nafkah lahir batin keluarganya. 1 menit 30 dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak. Ya, saya kira memang persoalan kebakaran hutan di Kalimantan Tengah karena memang lahan gambut cukup tebal, itu mengakibatkan kebakaran, tetapi juga kita tidak terlalu berkecil hati. Ya, saya kira untuk para peladang tradisional, pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah telah bekerja sama dengan DPRD Provinsi Kalimantan Tengah untuk mengeluarkan peraturan daerah Kalimantan Tengah nomor 1 tahun 2020 tentang cara untuk melakukan pembakaran dengan cara-cara yang terukur, ya, yang terkendali. Nah, kemudian juga yang lebih penting juga bahwa aturan ini diikuti, ya, memberikan kesempatan kepada masyarakat Kalimantan Tengah sehingga ada pengaturannya. Saya kira dengan cara memberikan menerbitkannya Perda, ya, nomor 1 2020 ditambah lagi ditindaklanjuti dengan peraturan gubernur, ya, sebagai pelaksanaannya. Ini juga akan memberikan kesempatan kepada masyarakat peladang sehingga mereka bisa berusaha bekerja dengan baik, ya, sesuai dengan batasan-batasan. Tentunya ini juga memberikan kesempatan mereka untuk berusaha, ya, mendorong karena memang aktivitas masyarakat kita sekali lagi 80% adalah di bidang pertanian. Sehingga tidak ada lagi kesenjangan sosial, ya, antara masalah kebakaran hutan dan lahan dan kesempatan kepada masyarakat peladang untuk berusaha, ya, melakukan pembakaran. Ya, biasalah untuk menugal juga rakyat kita masih ada di Kalimantan Tengah, sehingga ada kesempatan perlindungan hukum, produk hukum, regulasi hukumnya yang mengatur tentang pembakaran lahan ladang tersebut. Demikian, terima kasih. Baik, selanjutnya pasangan calon 1 menanggapi jawaban dari paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Baik, karena saya ini anak petani miskin, saya tidak setuju dengan pertanyaan itu. Bahwa ya, karhutlah terjadi karena peladang tradisional. Salah besar itu. Karhutlah terjadi, ya, yaitu karena, ya, terbakarannya lahan gambut. Peladang tradisional tidak pernah berladang di lahan gambut.
tidak akan bisa hidup padi. Jadi peladang ya, jangan disalahkan peladang. Peladang nasional itu ya, tolong pertanyaan itu ya, pernyataan itu mungkin bisa dikoreksi. Ingat bahwa karhutla itu terjadi di lahan gambut dan terjadinya bisa terbakar sendiri karena panas yang luar biasa, kekeringan, bisa juga karena ya orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah ini yang terjadi. Mengatasinya gampang, itu dengan kebersamaan. Baik. Demikian ya. Selanjutnya Paslon 2 untuk menanggapi kembali, waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan Pak. Ya, kita sependapat kalau masyarakat peladang kita tidak dijadikan kambing hitam, ya sependapat. Tetapi juga kita harus memberikan regulasi dan perlindungan agar rakyat kita ini, masyarakat yang bekerja di usaha pertanian termasuk peladang ini bisa bekerja dengan baik, karena membakar itu dianggap sebagai cara murah, cara efektif dan efisien ya. Tetapi ya juga di sisi lain regulasi peraturan daerahnya itu harus dibuat sehingga mereka juga bisa dengan terkendali ya, mereka dilindungi ya, tidak tersangkut dengan persoalan hukum ya, gitulah. Inilah yang lebih penting. Yang penting adalah pemerintah menjamin perlindungan kepada rakyatnya dengan cara apa? Dengan cara mengeluarkan regulasi, peraturan agar mereka terlindungi, tidak lagi dikejar-kejar oleh persoalan hukum. Saya kira ini yang lebih penting ya, yang harus dilakukan untuk ke depan bagi masyarakat kita secara keseluruhan, sehingga ini bisa dilaksanakan dengan baik. Saya kira demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Usai sudah segmen kali ini pemirsa, sesaat lagi pasangan calon akan menjawab pertanyaan lewat gambar berbicara, dan yang kita tunggu-tunggu, kita akan saksikan sesaat lagi debat terbuka. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami, dan di segmen 4 ini pemirsa adalah gambar berbicara. Kedua pasangan calon akan memilih 1 dari 3 amplop yang berisi foto, dan pasangan calon memberikan komentar terhadap foto tersebut. Langsung saja kita mulai sesi pertama foto berbicara. Kami berikan kesempatan untuk pasangan calon 1 untuk mengambil amplop dan diberikan kepada saya. Baik, terima kasih Bapak. Ini adalah bukti bahwa semua pertanyaan terjaga kerahasiaannya karena masih tersegel dan sulit sekali untuk membukanya. Baik, ini dia. Segmen gambar berbicara, paslon 1. Baik, sudah jelas? Ini adalah gambarnya. Gambar materi 2. Baik, kita saksikan bersama-sama di layar, ada di belakang Bapak-bapak, bisa dilihat. Baik, pertanyaannya Bapak, bagaimana pandangan paslon terhadap kasus ini dan strategi apa yang akan dilakukan paslon untuk mengatasi permasalahan tersebut? Waktu Bapak 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan. Terima kasih. Tampak dalam gambar adalah sebuah desa yang tergenang air atau banjir. Banjir ini bermacam-macam sebab. Yang pertama adalah saluran, kemudian infrastruktur yang kembali lagi pada persoalan infrastruktur yang kurang baik, kemudian hutannya ya. Jadi hutannya ini sudah gundul. Di mana-mana di Kalimantan Tengah ini semuanya kelapa sawit, monokultur. Jadi sudah saatnya saya rasa kita harus menanam tanaman yang lain agar supaya bisa meresap air, agar supaya tidak banjir. Kemudian perlu adanya reboisasi, penanaman kembali terhadap hutan-hutan yang gundul. Kemudian
saya rasa sudah saatnya kita menyetop perizinan. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya diberikan kesempatan Paslon 2 untuk menanggapi jawaban dari Paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Ya, saya kira tambahan dari kami adalah perlunya kearifan lokal ya. Jadi kita tetap memperhatikan aspek lingkungan ya untuk membangun sebuah komunitas di satu tempat yang menghindari terjadinya banjir seperti yang ada dalam gambar tersebut. Kemudian juga infrastruktur yang kita bangun, sistem tata air mikronya ya yang ada di lokasi itu, tata kota itu penting juga supaya ada pengeluaran dan pemasukan. Air tidak tergenang dengan baik. Saya kira juga masalah penghijauan juga perlu kita lakukan. Itu penting ya karena ini untuk mengembalikan posisi pohon dan akar itu untuk menyerap air yang ada akibat banjir. Saya kira ini penting dan kita juga memberikan kesempatan kepada masyarakat untuk bisa berbuat banyak ya membantu di dalam usaha-usaha melakukan penghijauan tersebut. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, masih ada Pak waktunya sedikit? Sudah cukup? Baik. Selanjutnya saya langsung beri kesempatan Paslon 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Baik ya, 2 bulan yang lalu banjir di mana-mana. Ya, jadi sudah tentu bahwa di bagian hulu sungai-sungai sudah habis hutannya. Ya, nah, ini perlu dipikirkan ke depan. Kemudian bahwa sungai ini perlu dinormalisasi, digali secara teratur sesuai dengan ketentuan dan juga kesepakatan dengan masyarakat di sekitarnya. Nggak bisa kalau sungai tidak dinormalisasi. Kemudian yang berikutnya ya jangka panjang melakukan penanaman pohon ya, reboisasi. Nah ini tambahannya. Terima kasih. Baik, masih ada Pak waktunya, silakan. Yang menjadi pertanyaan kami, ngapain aja nih pemerintah provinsi ketika dipimpin oleh Bapak Sugianto selama satu periode ini? Banjir di mana-mana ini di Kalimantan Tengah. Hampir separuh Kalimantan Tengah Baik, banjir. waktunya sudah habis Bapak. Dan selanjutnya pasangan calon 2 untuk mengambil satu dari sisa amplop yang ada berisi foto dan diberikan kepada saya. Baik, terima kasih Bapak. Baik, materi 1. Silakan, Bapak dilihat dulu gambarnya yang akan muncul di layar di belakang. Materi 1. Baik. Paslon 2, jelaskan bagaimanakah strategi paslon mengatasi masalah ini. Masyarakat dapat tetap hidup memiliki sumber kegiatan usaha dan kesejahteraan, tetapi lingkungan tetap lestari. Silakan Bapak, waktu Bapak 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Ya, saya kira ini gambaran sebuah kehidupan masyarakat di dalam usaha untuk mencari penghasilan, terutama untuk sektor pertambangan seperti pasir, galian, ya. Boleh dikatakan adanya istilah sekarang peti, ya, penambang emas tanpa izin, ya, itu juga dilakukannya. Tetapi ini adalah kehidupan masyarakat yang tidak bisa kita hindari. Makanya pemerintah ke depan, saya kira, ya, kami akan memberikan ruang, kesempatan untuk memberikan kepada masyarakat berupa konsep untuk wilayah pertambangan rakyat, WPR. Nah, WPR ini penting supaya masyarakat juga dijamin untuk kesempatan berusaha, juga tidak berusaha di yang mengganggu alur sungai. Nah, alur sungai ini kan berbahaya kalau merkurinya juga bercampur dan ini juga mengganggu terhadap kesehatan masyarakat. Itu saya kira wilayah pertambangan rakyat itu penting dilakukan untuk pemerintah. Baik, waktunya masih ada Pak? Baik, sudah habis. Selanjutnya Paslon 1, silakan untuk menanggapi. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Ya, debat pertama kami juga sudah menyampaikan bahwa konsep untuk mengatasi atau membantu masyarakat di peti itu adalah dengan memberikan wilayah izin WPR, wilayah pertambangan rakyat. Tetapi kalau Ben Ujang nanti dipercaya oleh masyarakat, kami betul-betul berpihak kepada seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Ya, jadi
Seperti galian C, kami melihat galian C saat ini sama ya, tambang. Ini pekerjaan masyarakat kecil. Dengan adanya kebijakan Pergub Pak Sugianto, maka harga pasir tanah uruk itu menjadi mahal. Ini masih relevan. Jadi menjadi mahal. Kemudian izin-izinnya ini banyak diberikan kepada koleganya saja, sehingga masyarakat kecil kehilangan pekerjaan, banyak truk-truknya yang disita oleh dealer karena nggak bisa bayar. Baik, waktunya sudah habis. Silakan Paslon 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Ya, saya kira Pak Ujang tidak begitulah ya, harus memberikan izin kepada kolega-koleganya. Masyarakat semua mendapatkan kesempatan yang sama untuk berusaha. Ini kan terlalu tendensius ya. Saya kira Pak Gubernur kita, karena beliau adalah Gubernur Petahana, Pak Haji Sugianto Sarban, sudah berbuat banyak. Memang tidak bisa sekaligus. Kita ini by step ya. Tidak bisa menyulap simsalabim. Karena proses itu sangat banyak sekali ya kendala-kendala yang dihadapi. Makanya dengan adanya dorongan kebersamaan kita semua, saya yakin ya dengan program yang dicanangkan tadi seperti memberikan WPR, wilayah pendampingan rakyat, kesempatan itu akan menjadi solusi yang terbaik. Saya kira di kedepan hari ya memang harus dilakukan dengan baik ya. Ini bertahap by step ya. Itu saya kira demikian. Terima kasih. Baik, masih ada waktunya Pak? Cukup atau mau dilanjutkan? Cukup, baik. Kita tepuk tangan dulu, sesi gambar berbicara sudah selesai. Kita masuk ke sesi debat terbuka. Saya jelaskan aturannya terlebih dahulu. Kita memasuki tahapan debat terbuka antar pasangan calon. Kedua paslon akan saling melempar pertanyaan dan beradu argumentasi. Namun harus kami ingatkan kembali Bapak-bapak, bahwa sesuai dengan tata tertib debat, bahwa pertanyaan yang diajukan adalah sesuai dengan visi, misi, program, serta tema debat malam hari ini, yaitu ekonomi, meningkatkan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Pertanyaan, jawaban maupun argumentasi tidak diperkenankan bersifat menyerang secara personal. Saya ulangi lagi, tidak diperkenankan bersifat menyerang secara personal kepada pasangan calon lainnya. Masing-masing pasangan calon akan diberi kesempatan untuk mulai bertanya sebagai pembuka debat. Baik, selanjutnya pasangan calon nomor urut 1, kami persilakan untuk membuka debat dengan mengajukan pertanyaan. Harap pertanyaan yang diajukan tidak melebar dan tetap fokus di tema kita malam hari ini. Waktu Anda 1 menit untuk bertanya dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak. Baik, untuk kesejahteraan masyarakat perlu mengambil suatu kebijakan. Ada 2 kebijakan. Yang pertama yaitu money follow program, kemudian program based on budget. Ada 2 nih, kembali lagi ya. Money follow program, yang kedua adalah program based on budget. Mana yang Bapak pilih dan apa alasannya? Terima kasih. Masih ada Pak waktunya? Sudah cukup? Baik, kita langsung dengarkan jawaban dari Paslon 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawab, dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak. Ya, saya kira penting saya akan mengambil money follow program. Ya, karena dengan adanya uang yang cukup, saya kira ini juga bisa menentukan program-program yang kita rencanakan. Tadi juga bicara masalah infrastruktur, ya, bicara masalah kesehatan, pendidikan, ya, kemudian bidang-bidang lain, ya, semua adalah bagaimana kita bisa menentukan dulu anggaran yang cukup, ya. Saya kira paslon nomor 2, ya, Pak Haji Sugianto Sabran dalam periode pertamanya beliau sudah melakukan terobosan yang sangat baik sekali. Memang bagi segelintir orang tidak populer, tetapi dengan cara beliau berusaha untuk mengambil royalti dari pertambangan, ya, pajak dari retribusi dari perkebunan. Nah, itu juga bisa menambah pendapatan asli daerah Provinsi Kalimantan Tengah. Sehingga dengan adanya dana yang cukup, ya, saya kira ini juga bisa membantu program-program yang direncanakan dengan baik. Ya, saya kira nonsen lah. Kita banyak program tetapi dengan anggarannya tidak memadai, itu juga sama tidak bisa berjalan dengan program yang direncanakan. Saya kira penting sekali kalau kita memilih istilah kata money follow program itu, lebih baik kita menyiapkan sumber dananya, baru
programnya kita susun. Ini penting. Dan ini semua juga harus kita lakukan dengan niat yang baik, ya, niat yang tulus. Ya, kata orang, sesuatu itu kan berasal dari niat yang baik, ya. Karena dengan niat itu juga nanti akan menghasilkan karya yang terbaik. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, selanjutnya nanti akan ada kesempatannya untuk bertepuk tangan. Saya kasih kesempatan ke paslon 1 untuk menanggapi jawaban dari paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, tadi Bapak mengatakan dengan dana yang sudah ada, yang sudah cukup, itu sebenarnya ya poin 2 itu. Kalau poin 1 yaitu money follow program, artinya ya programnya kita tetapkan, nah kita mencari uang untuk mencapai program itu. Nah, yang dijelaskan Pak Edi adalah poin 2. Nah ini Pak, mungkin kami luruskan. Ya, demikian. Terima kasih. Baik, waktunya masih ada Pak, silakan. Sudah cukup atau mau dilanjutkan Pak? Pak, waktunya masih ada, mau dilanjutkan? Oke, baik, cukup. Langsung saya berikan kesempatan kepada paslon 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara, silakan Pak. Ya, terima kasih. Saya kira paslon 1 kita kan sependapat ya. Jadi sesuatu kegiatan itu kalau tidak dasari dengan anggaran yang memadai, apalah sebuah program yang kita susun ya. Saya kira ini penting. Ya, saya juga berangkat dari sebuah kabupaten ya. Saya dulu seperti itu. Ya, anggaran tidak mencukup, apalah kita bisa memprogramkan begitu banyak. Tetapi dengan program dana yang cukup, dengan memberikan sosialisasi, dengan upaya untuk kita berkomunikasi dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat, nah tentu juga menghasilkan anggaran yang cukup ya, menambah anggaran sehingga pembangunan yang kita rencanakan juga berjalan dengan baik. Saya kira ini penting ya, karena apa? Bagaimanapun juga sekali lagi ya semua ini adalah kembali ke kita berusaha bagaimana untuk mencari sumber pendapatan itu untuk membangun program-program yang kita rencanakan sehingga berjalan dengan baik. Saya kira demikian. Terima kasih. Baik, terima kasih. Sesi 1 sudah selesai, boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Dan sekarang di sesi 2 akan kami berikan kesempatan kepada pasangan calon 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon 1. Saya ingatkan sekali lagi bahwa pertanyaan, jawaban, dan argumentasi harus tetap fokus ke tema kita pada malam hari ini dan tidak melebar. Paslon 2 silakan untuk bertanya ke paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak. Terima kasih. Sesuai dengan tema hari ini tentang ekonomi dan kesejahteraan rakyat, ya, kesejahteraan masyarakat, kira-kira apa langkah konkret yang akan dilakukan Pak Ben dan Pak Ujang terkait dengan mengurangi tingkat pengangguran terbuka dan kemiskinan yang ada di level provinsi? Saya kira itu pertanyaan dari kami. Terima kasih. Masih ada Pak waktunya, silakan. Sudah cukup. Baik, langsung ke paslon 1 untuk menjawab pertanyaan dari paslon 2. Waktu Anda 1 menit 30 detik untuk menjawab dimulai ketika berbicara. Ya, terima kasih Pak Edi. Bapak Ibu sekalian, Kalimantan Tengah ini harus berubah, harus dipimpin oleh pemimpin perubahan. Karena apa? Kita bisa lihat nih, di bidang infrastruktur, rusak parah provinsi itu. Jadi ruas-ruas provinsi rusak parah. Jadi hanya ada sekitar 30% saja yang baik. Nah, kemudian masyarakat kita juga sekarang masalah ekonomi lagi susah. Banyak PHK. Ini bermacam-macam. Ada persoalan leadership, ada persoalan pandemi, COVID-19. Nah, kemudian persoalan-persoalan, maka dari itu kami muncullah untuk jangka pendeknya muncullah kartu Kalteng Sejahtera Ben Ujang itu. Di sana ada bantuan langsung tunai kepada masyarakat yang langsung membantu. Kemudian yang kedua, di situ ada beasiswa, yang ketiga ada BPJS gratis. Jadi masyarakat itu ketika dia berobat langsung gratis. Yang keempat adalah kami membuka lapangan pekerjaan. Kami akan mengundang para investor ya dari luar sana. Berbeda dengan sekarang. Jadi kalau sekarang investor nggak berani masuk karena banyak syarat yang untuk kepentingan. Kami duga ada kepentingan pribadi dari yang berkuasa saat ini. Begitu. Baik, waktunya sudah habis. Selanjutnya saya beri kesempatan pada
Paslon 2 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Ya, kalau infrastruktur saya sedikit ya mengupas. Tadi infrastruktur rusak berat. Saya kita ketahui bahwa SK Jalan 2017 itu sepanjang 1.272 km. 2016 965 km sudah diselesaikan. 2017 mencapai 847 km. Kemudian 2018 859 km, 2019 9.400 km. Jadi target 2020 adalah 1.300. Jadi saya kira capaian untuk Provinsi Kalimantan Tengah di bawah kepemimpinan Pak Sugianto di periode pertama sudah terpenuhi sekitar 70%. Kemudian bagaimana Pak Ben mampu meyakinkan kami menjalankan hal tersebut di level provinsi ketika tingkat pengangguran terbuka di Kabupaten Kapuas tahun 2019 berada di peringkat ketiga tertinggi 5,37% dan angka kemiskinan di angka 5,09%. Di atas angka kemiskinan provinsi yang berada di 4,81% atau daerah Kabupaten Pulang Pisau angkanya 4,24%. Baik, waktunya sudah habis. Silakan Paslon 1 untuk menanggapi kembali. 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, yang pertama ya angka kemiskinan. Kabupaten Kapuas itu adalah penduduknya yang paling terbesar di Kalimantan Tengah. Ya wajar lah. Tetapi kami masih di urutan ya 5 dari bawah. Masih bagus. Kemudian tingkat pengangguran juga justru semakin menurun karena adanya ya proyek Potestit. Kemudian mengenai jalan provinsi itu memang kenyataan. Kita kok yang melihat sendiri, menjalani sendiri, bahkan kita mundur karena putus. Di seluruh wilayah Kalimantan Tengah kita berbicara. Di sepanjang 1.272 km itu. Hanya 30% yang bagus. Yang lainnya rusak berat. Jadi tidak akan mungkin kalau ditangani dengan orang yang tidak ya cerdas dan pandai dalam hal ini. Baik, waktunya sudah habis. Kita berikan tepuk tangan. Selesai sudah debat terbuka sesi pertama. Dan pemirsa, di segmen selanjutnya kami akan saksikan kembali debat terbuka antar pasangan calon. Tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa, dan di segmen ini kita lanjutkan debat terbuka antar pasangan calon. Sekali lagi kami ingatkan kembali bahwa sesuai dengan tata tertib debat bahwa pertanyaan yang diajukan adalah sesuai dengan visi misi program serta tema debat kita malam hari ini, yaitu ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah. Pertanyaan, argumentasi, jawaban, serta lainnya tidak diperkenankan bersifat menyerang secara personal kepada pasangan calon lainnya. Mohon jawaban, pertanyaan, dan argumentasi tetap fokus pada tema kita pada malam hari ini dan tidak melebar. Di segmen ini kami persilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk mengajukan pertanyaan kepada pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda untuk bertanya 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Pemerintah Kalimantan Tengah saat ini mendapatkan kepercayaan pemerintah pusat untuk program ketahanan pangan nasional, yaitu yang dikenal dengan Food Estate. Memang ini ada program yang bersifat nasional dan sangat membantu kehidupan masyarakat Kalimantan Tengah. Kita dipercaya untuk melaksanakan program ini sampai dengan tahun 2024. Program Food Estate harus kita dukung. Kami akan mendorong pemanfaatan sesuai dengan daya dukung lingkungannya. Jadi tidak semua harus jadi sawah, tetapi juga harus melihat kepada potensi yang ada dalam satu daerah. Karena ini adalah program yang diberikan kepada pemerintah Provinsi Kalimantan Tengah. Kemudian lahan yang tidak layak untuk pertanian akan kami dorong jadi perikanan. Nah, kemudian bagaimana menurut konsep Bapak tentang Food Estate ini? Terima kasih. Baik, waktunya masih ada Pak, sudah selesai? Baik, selanjutnya Paslon 1 silakan untuk menjawab. 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Baik, yang pertama kita menyambut baik program pemerintah ini ya mengenai Food Estate ini. Bahwa nanti ini akan dilaksanakan di beberapa kabupaten ya, sesuai dengan potensi masing-masing. Kalau untuk Kapuas dan Pulang Pisau berpotensi untuk padi.
dan juga pertanian dalam arti luas. Begitu juga kabupaten kota yang lain ya. Sudah tentu ada yang berpotensi untuk misalnya ya ubi kayu dan lain-lain. Kita sepakat itu. Tetapi yang jelas untuk ya program food estate ini tidak ada tawar-menawar bahwa ya yang dilibatkan bekerja di sana adalah putra-putri Kalimantan Tengah. Nah, kita berikan keterampilan kepada mereka sehingga ya putra-putri Kalimantan Tengah berkesempatan untuk bekerja di sana. Sehingga ini mengurangi pengangguran di Kalimantan Tengah. Ini ya. Di kabupaten yang lain bisa juga kita mengembangkan perikanan dan peternakan. Kami pada saat dulu saya dipercaya masyarakat menjadi Bupati Keturunan Barat, kami mengembangkan penggemukan sapi, kemudian program integrasi sawit sapi di Kalimantan Tengah, dan itu berhasil. Baik, waktunya sudah habis. Silakan pasangan calon 2 untuk menanggapi jawaban paslon 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Ya, saya kira kita harus membuat zona pengembangan potensi ekonominya. Ya, jadi Kalimantan Tengah begitu luasnya, 1,5 kali Pulau Jawa, ya kita bagikan ke dalam 3 zona, yaitu zona wilayah barat, zona wilayah tengah, dan zona wilayah timur. Zona wilayah barat itu potensinya cukup besar ya, di antaranya kelapa sawit, pertambangan, kemudian perikanan tangkap, pariwisata, kopi, tebu, pertanian, dan lainnya. Kemudian juga zona wilayah tengah itu industri berbasis sawit, ya ada juga sebagian. Kemudian wilayah ini juga potensi untuk pertanian padi dan sebagainya. Nah, kemudian wilayah tengah ini juga baik untuk pengembangan kawasan agroindustri, ya, budidaya perikanan, sungai, ya, karena memang di sana ada memiliki potensi yang baik. Sementara zona timur itu cocok untuk tambang, hasil hutan, karet, kopi, ya, pengembangan tenaga listrik, industri berbasis hasil usaha, industri berbasis real. Saya kira itu ya harus kita lakukan. Baik, waktunya sudah habis. Silakan paslon 1 untuk menanggapi kembali. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Baik, saya pikir ya kita harus berpikir di mana letak outlet nanti untuk program food estate ini. Nah, ini yang paling penting. Jadi percuma kalau tidak ada outletnya. Yaitu untuk mendistribusi ya hasil-hasil ini nanti, produksi ini ke seluruh wilayah bangsa yang kita cintai ini. Nah, ini menurut kami ya yang perlu dipikirkan. Di mana letak yang tepat? Karena kita saat ini tergantung dengan Pelabuhan Trisakti, Bapak Ibu semua ya. Yang tergantung dengan Pelabuhan Trisakti itu ada 10 kabupaten kota. Itu luar biasa. Ini perlu kita pikirkan. Kita keluarlah dari ketergantungan dengan provinsi lain. Berarti saya menilai Kalimantan Tengah masih belum mandiri ya di dalam ya untuk outlet maupun inlet. Demikian, terima kasih. Baik, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu, ronde ini telah selesai. Selanjutnya kami persilakan kepada paslon 1 untuk bertanya kepada paslon 2. Kami ingatkan sekali lagi Bapak-Bapak, pertanyaan, jawaban, dan argumentasi harap tetap fokus pada tema kita pada malam hari ini dan tidak melebar. Selanjutnya paslon 1 kami persilakan untuk bertanya ke paslon 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Baik. Ini sahabat saya ya, Pak Edi ya. Apa tindakan Bapak kalau terjadi aneksasi lahan masyarakat? Demikian ya. Baik, masih ada Pak waktunya? Cukup. Sudah cukup? Baik, langsung Pak untuk menjawab pertanyaan. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Terima kasih. Saya kira ya kita harus bersikap tegas ya melakukan upaya itu. Saya ingat Pak Ben, hari ini ada posting di FB muncul ya lahan yang diserobot oleh PT Sapalar ya di wilayah saya. Tapi untuk diketahui PT Sapalar itu berada di Kabupaten Kapuas. Mereka mendapatkan izin di tahun 2012 ya. Jadi per hari ini masyarakat kita sudah mengecek ke sana bahwa keberadaan PT Sapalar itu tidak ada di Kabupaten Pulang Pisau. Sampai hari ini saya sebagai kepala daerah di wilayah saya misalnya,
saya tidak pernah mengeluarkan izin untuk PT Sapalar. Ya. Nah kemudian izin itu hanya ada dari Kabupaten Kapuas. Saya tidak tahu apakah mereka nyerobot ke wilayah kita, tapi izin itu ada berada di sana. Nah kemudian saya kira yang lebih penting juga adalah bagaimana kita mengkomunikasikan ya keterlibatan masyarakat di dalamnya, karena bagaimanapun izin yang diberikan itu izin lokasi, tapi sebelum dia mendapatkan IUP ya itu juga ada namanya pertimbangan teknis dari dinas instansi terkait, misalnya BPN, misalnya pertanian, PU, ya kemudian dinas lingkungan hidup. Baru setelah IUP keluar akan diinklav ya mana potensi-potensi yang bisa dilakukan untuk perizinan termasuk. Saya kira demikian Pak Ben, terima kasih. Baik, masih ada Pak waktunya sedikit lagi atau sudah cukup? Baik, sudah cukup. Selanjutnya Paslon 1 untuk menanggapi kembali, waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Baik, saya informasikan kepada Pak Edi ya. Waktu saya kampanye di Belantisiam ada 20 hektar SHM yang milik masyarakat di sana yang dicaplok, digusur dan mereka pun tidak berdaya. Padahal itu merupakan lahan pertanian yang potensial. Nah kemudian di Tahai juga demikian. Sudah SHM digusur. Nah mereka meminta kepada saya gimana jalan keluarnya. Saya hanya katakan nanti saat Ben Ujang dipercayakan oleh masyarakat Kalimantan Tengah menjadi gubernur dan wakil gubernur, kami akan selesaikan. Karena itu hak dari bapak-bapak. Karena SHM siapapun kita hadapi, itu adalah hak masyarakat. Demikian. Baik, waktunya masih ada Pak, sedikit lagi. Sudah cukup? Baik, selanjutnya langsung Paslon 2 untuk menanggapi kembali, waktu Anda 1 menit dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Ya, saya bilang tadi tindakan tegas kita adalah salah satunya juga kita melindungi rakyat kita. Tapi kita harus melihat juga kasus yang ditangani seperti ini, apakah memang terkait dengan penyerobotan oleh perusahaan. Makanya perusahaannya juga harus kita cek. Kita harus mengadakan check and balances ya. Kemudian juga kita harus menginvestigasi ya hal-hal terkait dengan keberadaan masyarakat yang ada di Tahai maupun di Belanti itu. Kami sudah cek lakukan itu, ternyata itu dilakukan oleh perusahaan PT Sapalar. Sementara PT Sapalar itu ya izinnya adalah dari Kabupaten Kapuas tahun 2012. Boleh dicek ya. Dan kami tidak ada mengeluarkan izin. Nah, kami juga bertanya kenapa bisa sampai ke sana ya, bisa mereka mencaplok, tapi ini persoalan yang harus kita hadapi, masyarakat kita juga kita dorong. Dan yang lebih penting saya juga melihat Pak Ben yang datang juga timnya Pak Ben di sana yang mengangkat-ngangkat persoalan itu, memvideokan, saya kira itu hal yang aneh juga di dalam dunia politik kita saat ini menjelang pilkada. Saya kira demikian, terima kasih. Waktunya sudah habis, kita tepuk tangan dulu boleh? Bapak-bapak dan hadirin sekalian, pemirsa kita sudah saksikan tadi kedua pasangan calon berdebat secara terbuka dan usai jeda masing-masing pasangan calon akan memberikan statement penutup untuk malam hari ini. Jangan kemana-mana, tetap bersama kami. Terima kasih Anda masih menyaksikan debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah tahun 2020. Di segmen-segmen sebelumnya kita sudah sama-sama melihat bagaimana adu argumentasi dari masing-masing pasangan calon pemimpin Provinsi Kalimantan Tengah. Maka kini kita memasuki puncak acara di mana kita tidak lagi menyuguhkan sebuah perdebatan. Pada sesi ini kita akan mendengarkan kalimat penutup para pasangan calon. Bagaimana mereka meyakinkan masyarakat di Provinsi Kalimantan Tengah untuk memilih mereka pada 9 Desember mendatang. Silakan kepada pasangan calon nomor urut 2 yang diberikan kesempatan pertama untuk memberikan kalimat penutup pada debat publik ini. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan Pak. Bapak Ibu yang saya hormati, saudara-saudari, seluruh warga Kalimantan Tengah yang saya cintai, kami tetap yakin dan optimis bahwa kemajuan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat Kalimantan Tengah akan terus berlanjut melalui kerja nyata, terutama pembangunan infrastruktur dan peningkatan sumber daya manusia yang cerdas, sehat, dan berdaya saing. Keyakinan kami juga berangkat dari kesadaran bahwa pemahaman menyeluruh terhadap dinamika pembangunan, ditambah pengalaman menjalankan roda pemerintahan baik dalam skala provinsi maupun kabupaten adalah modal utama kami untuk mewujudkan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah secara merata dan berkeadilan.
bahwa malam ini kita beradu argumentasi dan bersilang pendapat adalah bagian dari demokrasi. Yang penting kita saling menghormati atas keragaman yang ada, punya niat yang baik dan bekerja nyata secara ikhlas untuk seluruh warga masyarakat. Kita ingin Kalimantan Tengah makin berkah. Ya, sudah baik kita pelihara dan kita lanjutkan. Yang belum tersedia kita adakan. Kami berkomitmen memacu pemerataan pembangunan agar tiap warga hidup tambah baik, tiap harinya hidup berlimpah, berkeberkahan dari Sang Maha Pencipta. Dengan kebersamaan kami yakin Kalimantan Tengah makin berkah setiap harinya. Untuk itu dalam kesempatan ini kami juga mengajak kami pasangan nomor 2 Haji Sunggai Sabran dan Haji Edi Pratowo mengajak kepada masyarakat Kalimantan Tengah jangan lupa tanggal 9 Desember nanti untuk mencoblos nomor urut 2. Terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Selanjutnya kepada pasangan calon nomor urut 1 untuk memberikan kalimat penutup pada debat publik ini. Waktu Anda 1 menit 30 detik dimulai ketika berbicara. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu hadirin seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang kami cintai dan kami banggakan. Kami BEN Ujang menyampaikan terima kasih yang setinggi-tingginya untuk seluruh partai pengusung, pendukung, tokoh agama, para ulama, pendeta, pastor, guru, teman-teman milenial, buruh, petani, nelayan, tukang ojek, ibu rumah tangga, dan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah yang telah mendukung dan bekerja nyata untuk kemenangan pasangan BEN Ujang. Kemenangan ini adalah kemenangan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Kami BEN Ujang memiliki visi besar untuk menghadirkan Kalimantan Tengah sebagai provinsi yang maju dan sejahtera, Kalimantan Tengah sebagai provinsi yang terbesar di Kalimantan. Dengan beragam kekayaannya yang melimpah, harus bisa menjadi instrumen kemajuan dan kesejahteraan seluruh masyarakat Kalimantan Tengah. Karena itu, kehadiran pemerintah yang kuat dan efektif menjadi kunci keberhasilan mewujudkan hal tersebut. Kalimantan Tengah membutuhkan pemimpin yang memiliki visi besar dengan program yang nyata. Dan insya Allah kami memiliki 5 program unggulan yang sudah kami jelaskan kepada masyarakat, yaitu Kartu Kalteng Sejahtera. Atas amanah dan Bapak Ibu semua seluruh masyarakat Kalimantan Tengah, kami juga berkomitmen melakukan pembangunan infrastruktur besar-besaran yang merata dan berkeadilan di Provinsi Kalimantan Tengah. Semua keputusan ada di tangan masyarakat. Kami BEN Ujang coblos nomor 1. Baik, waktunya sudah habis Bapak. Mohon maaf, kita tepuk tangan terlebih dahulu. Pemirsa, kita sudah saksikan masing-masing pasangan calon berdebat, berargumentasi, dan juga menyampaikan visi misinya. Hadirin sekalian dan juga pemirsa, demikian gelaran debat publik kedua pasangan calon gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Tengah 2020. Semoga bermanfaat bagi Anda dan jangan lupa untuk menggunakan hak pilih Anda pada tanggal 9 Desember nanti. Sebelum acara usai, kami mengajak kepada kedua pasangan calon untuk memberikan salam sesuai dengan protokol kesehatan penanganan COVID-19. Silakan Bapak-bapak ke tengah, saling bersalam-salaman sesuai dengan protokol kesehatan COVID-19. Salam lengan, oke silakan. Ini adalah tanda dari berakhirnya debat pada malam hari ini. Pemirsa dan hadirin sekalian, saya Anissa Dasuki mewakili teman-teman yang bertugas malam hari ini mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat malam, sampai jumpa. Silakan Siva.